Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang forensik, khususnya kematian janin atau bayi dan juga infanticide. Adapun learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apmeds mampu mengetahui definisi dan perbedaan kasus kematian pada bayi akibat lahir mati, infanticide, atau pembunuhan biasa. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kematian bayi dan juga infanticide atau pembunuhan anak sendiri. Perbedaannya apa sih? Nah, kita lihat dari kematian bayi dan kematian janin dulu. Untuk kematian bayi dibagi menjadi infantisida atau infanticide, kemudian ada pembunuhan biasa, dan juga lahir mati. Sedangkan pada kematian janin, ada yang namanya abortus, baik itu spontan ataupun provokatus. Nah, untuk yang provokatus itu bisa karena terapi, bisa juga kriminalis. Kita mulai dari infantisida dulu. Nah, itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kandung atas anaknya pada saat dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan, karena takut ketahuan bahwa melahirkan anak. Nah, ada 3 poin penting yang harus di-highlight, yaitu yang pertama, ini dilakukan oleh ibu kandung, jadi bukan ibu tiri, bukan ibu angkat. Kemudian yang kedua adalah waktu. Waktunya itu saat dilahirkan atau tidak lama kemudian, jadi baru lahir, beberapa waktu langsung dibunuh gitu, nggak lama-lama setelah lahir. Nah, terus yang terakhir poinnya adalah terdorong oleh ketakutan. Takut karena apa? Takut karena melahirkan, takut orang-orang tahu kalau dia melahirkan seorang anak. Biasanya pada orang-orang yang MBA atau marriage by accident atau bahkan yang belum MBA, yang udah hamil di luar nikah nih. Nah, perbedaannya stillbirth, infantisida, dan pembunuhan biasa tuh dilihat dari mana sih? Kalau stillbirth, dia itu lahir mati. Jadi dia tidak dilakukan oleh siapapun karena sejak lahir aja dia udah mati. Nah, dilihat dari mana? Dia belum pernah bernapas. Jadi kalau dilihat tes apungnya, tes apung parunya negatif dan tidak ada tanda-tanda perawatan karena dia mati ketika lahir. Sedangkan infantisida ini dilakukan oleh ibu kandung. Nah, dia lahirnya hidup, bukan mati. Jadi tes apung parunya positif dan juga tidak ada tanda-tanda perawatan karena dia habis lahir pun langsung dibunuh. Kalau pembunuhan biasa, dia dilakukan oleh bebas, boleh ibu angkat, oleh ibu tiri, oleh ibu kandung bisa. Kemudian bayinya juga lahir hidup, bukan lahir mati. Tes apung parunya positif. Tapi bedanya dengan infantisida, dia sudah ada tanda-tanda perawatan. Gitu, karena dia tidak langsung dibunuh setelah lahir. Kalau langsung dibunuh setelah lahir, berarti dia masuk infantisida. Oke, dilihat dari mana nih tanda belum ada perawatan? Satu, dia tidak berpakaian atau penutup. Kemudian yang kedua, vernix caseosa atau lemak bayinya masih nempel-nempel di bagian tubuh bayinya, belum dibersihkan dan masih terdapat darah. Ketiga, tali pusat dengan potongan tidak rata dan juga tidak terikat karena kan buru-buru mau dibunuh. Terakhir, pada lambung tidak terdapat ASI atau susu karena dia habis lahir, lahir hidup langsung dibunuh, belum sempat dikasih susu ataupun ASI. Nah, sebelum kita mengetahui kira-kira ini bayinya lahir mati atau lahir hidup, kita harus tahu juga ada tanda-tanda bayi viable alias bayi yang layak hidup. Itu apa aja? Satu, usia gestasinya lebih dari 28 minggu. Dua, berat badannya lebih dari 1000 gram. Tiga, lingkar kepalanya lebih dari 32 cm. Kemudian panjang tumit kepalanya lebih dari 35 cm. Kelima, tidak ada cacat bawaan berat. Dan terakhir, bila bayi tidak dapat hidup di luar kandungan, bayi akan meninggal sendiri pada saat atau beberapa saat setelah dilahirkan. Nah, kita juga harus tahu nih, bahwa ada ancaman hukumannya untuk orang-orang yang melakukan kriminalitas seperti ini. Ada diatur oleh KUHP pasal 338 tanpa rencana, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ada juga KUHP pasal 340 dengan rencana, barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu. Jadi paling lama 20 tahun. Oke, itu tadi pembahasan tentang kematian janin atau bayi dan infanticide. Sekarang kita kuis ya.
Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, pertanyaannya adalah kasus ini merupakan kasus seorang ibu baru saja melahirkan anak yang dikandungnya dari pasangannya yang belum menikah. Ibu tersebut melahirkan dibantu oleh bidan. Setelah melahirkan, ibu tersebut kabur dan tidak menyelesaikan urusan administrasi di bidan tempat ia melahirkan. Setelah dilakukan pencarian, terdapat jenazah seorang bayi yang diduga baru dilahirkan tersebut di sekitar tempat praktik bidan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan bayi lahir hidup dan ditemukan mayat bayi yang masih dilapisi lemak dan darah. Kasus ini merupakan kasus. Oke, jawabannya adalah A, infanticide. Kenapa? Karena di sini bayi dinyatakan lahir hidup dan ditemukan masih ada lemak dan darah. Tanda bahwa bayi itu langsung dibunuh ketika dia baru lahir. Apalagi di sini ada poin yaitu dia mengandung anak dari pasangannya yang belum menikah. Berarti dia ada kekhawatiran bahwa dia bakal ketahuan kalau dia telah melahirkan seorang anak. Maka dari itu jawabannya adalah infanticide. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman UpMaths. Bye-bye. Uplix, tontonannya anak kedokteran.